Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News Metro TV terkait dengan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Wamen Silmi Karim yang diduga terlibat kasus dugaan praktek pungutan liar atau pungli dan suap pengurusan izin tinggal warga negara asing atau WNA, pengurusan dokumen yang dipermainkan meliputi kartu izin tinggal tetap atau kitab dan juga kartu izin tinggal terbatas atau kitas yang baru saja pada pukul 22.40 Silmi Karim Wamen Imipas tiba di gedung KPK yang menyerahkan diri kepada pihak KPK. Sebelumnya, Wamen Silmi dicari oleh KPK dalam rangkaian pengembangan operasi tangkap tangan OTT di kantor imigrasi Jakarta Barat yang dilakukan sejak Selasa malam pada 2 Juni 2026 hingga Rabu tadi. Dan sebelumnya KPK juga telah melakukan pencarian Wamen Silmi yang mengumumkan pencarian Wamen Imipas terkait dengan operasi tersebut. Dan hingga saat ini penyidik KPK yang diduga berjumlah 7 orang masih menggeledah dari kediaman Wamen Imipas di Jalan Brawijaya 3 Jakarta dan hingga saat ini penggeledahan masih terus berlangsung. Dan Wamen Imipas Silmi Karim tidak berkomentar apapun terkait dengan dugaan kasus korupsi yang menjeratnya. Dan hingga saat ini kami juga masih menunggu terkait dengan konferensi pers atau konvers yang dilakukan oleh KPK terkait dengan pengembangan kasus Wamen Imipas Silmi Karim yang baru saja malam hari ini menyerahkan diri ke KPK. Kita telah bergabung bersama Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Selamat malam, Bang Boyamin. Malam dan seluruh pemirsa Metro. Baik, Bang Boy, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro TV. Sebelumnya KPK sudah menyebutkan mencari keberadaan dari Silmi Karim terkait dengan dugaan kasus korupsi yang menjeratnya. Dan baru saja pada pukul 22.40 waktu Indonesia bagian Barat, Silmi akhirnya datang ke KPK untuk menyerahkan diri. Bagaimana menurut pendapat Anda terkait dengan penyerahan diri ini? Ya, kita hormatilah apapun daripada yang kabur-kaburan ketika dicari segera merapat dan menyerahkan diri. Soal nanti bersalah tidak bersalah, ada bukti atau tidak ada bukti kan bisa membela diri di sana. Gitu. Jadi ya kita apresiasilah daripada nanti KPK harus mencari kemana nggak ketemu, bahkan ada yang kabur ke luar negeri kan gitu kan, dan juga nggak pernah pulang-pulang. Tapi dulu pernah Nazarudin itu sampai biaya banyak. Tapi kalau Silmi Karim kemudian mendatangi KPK dengan kemauan sendiri, ya kita hormati, kita apresiasi. Itu satu sisi. Tapi sisi lain sangat disayangkan kalau memang yang bersangkutan diduga melakukan korupsi dalam bentuk pungutan liar. Karena saya sudah berpengalaman banyak nih di imigrasi ini, mulai paspor yang minta dipercepat, itu kan orang menjadikan nyuap gitu kan. Dan juga akhirnya kebiasaan jadi pungutan liar. Terus yang utama juga yang tadi kalau di sepil itu kan terkait dengan tenaga kerja asing. Yang kebanyakan orang rata-rata ke sini itu pakai. Baik, Bang Boyamin. Di sana ada orang-orang yang diperiksa dan ya, silakan. Silakan dilanjutkan. Ya, yang di kantor pusat sana itu selalu sering tiap hari setahu saya dulu, dan belakangan juga masih ada orang-orang diperiksa karena melakukan kerja padahal dia bisa kunjungan biasa gitu, dan diduga itu yang dimainkan, dan juga ya ada yang diperas juga gitu, dengan diancam akan dideportasi, akan ditahan sebulan misalnya begitu gitu. Ya inilah yang diduga permainan-permainan oknum yang memang sering terjadi. Nah, kalau ini sampai melibatkan sampai wakil menteri, ya kita sangat sayangkan itu. Saya kira ini hanya permainan yang nakal oknum di bawah aja gitu. Menurut Anda seberapa parah terkait dengan kasus dugaan praktek pungutan liar atau pungli yang harus menjerat dari Wamen Republik Indonesia? Halo, Bang Boy, apakah mendengar suara saya? Baik, Bang Boyamin, ya, apakah mendengar suara saya? Saya tidak juga pada posisi menuduh Pak Silmi terlibat itu ya. Ya.
Ya tidak seberapa parah ke orang per orang, tapi bahwa dugaan pungutan liar terhadap orang-orang asing yang bekerja dengan visa kunjungan itu juga dimain-mainkan. Harusnya kan ditegakkan hukumnya dengan ya prosesnya ini pasti dan tidak boleh masuk lagi, tapi ternyata ya cincai aja di sana gitu. Dan KPK saat ini sudah menahan 17 orang, diantaranya adalah Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat, Jaya Saputra, dan juga ada Ronald Arman Abdullah. Apakah keterkaitan dari 17 orang yang ditangkap ini terhadap Wamen Silmi? Ya, ini kan satu rangkaian dan kita serahkan sepenuhnya kepada KPK untuk mendalami semua gitu. Karena memang kan tadinya ini OTT ini kan diawali dari kantor Jakarta Barat. Ternyata ada dugaan duit mengalir atau disuruh atau apa rangkaiannya kan juga ada calo-calo juga saya melihat itu ya berkeliaran di kantor-kantor imigrasi yang terutama di Jakarta lah ya, dan juga yang di kantor pusatnya yang di penindakan namanya pusat penindakan keimigrasian gitu. Ada oknumnya yang selalu nakal di sana. Tapi ya jangan disayangkan kalau ini ternyata mulai kepala cabang terus sampai Kakansil terus ternyata sampai wakil gitu. Dan tadi juga ada mantan PLT Dirjen Imigrasi kan. Jadi ini kan tetap sudah rasanya ya sedih juga gitu masih. Sebenarnya seperti apa sih permainan yang dilakukan oleh para oknum ini terkait dengan kartu izin tinggal atau kitab maupun kartu izin terbatas kitas yang dilakukan oleh yang diduga melakukan itu semua? Penyalahgunaan wewenang dan juga penyelewengan begitu. Ya, biasanya kan orang-orang yang punya kitas ini kan masa berlakunya ada misalnya 6 bulan atau 1 tahun gitu. Nah, mereka tahu siapa-siapa yang sudah habis masa kitasnya. Nah, mereka dipanggil. Nah, kemudian mereka seperti jadi tawar-menawar. Kamu saya deportasi, saya pulangkan atau saya tahan, atau ya diperpanjang dengan cara-cara yang melanggar hukum juga. Gitu. Jadi itu cara-cara yang terputus sepertinya, Bang Boyamin, terputus suaranya. Silahkan dilanjutkan, Bang Boyamin. Ya, mohon maaf ini sinyalnya belum. Ya, jadi biasanya gitu bahwa mereka itu paham siapa-siapa yang kitasnya atau izin tinggalnya habis. Terus kemudian ternyata tidak diperpanjang. Terus mereka dipanggil. Nah, terus ditakut-takuti, mau dideportasi lah, mau ditahan lah, gitu. Nah, orang biasanya nggak mau ya, nggak mau ngasih uang untuk tidak dipulangkan, tidak dideportasi, atau tidak ditahan, bahkan dibantu untuk perpanjangan. Yang kedua ya seperti saya katakan tadi, banyak orang yang kerja hanya pakai visa kunjungan biasa. Nah itu disasar, dicari-cari gitu. Dan pernah ada orang Cina yang salah ngomong bahwa itu kemudian dimaknai bahwa bekerja. Nah, jadi perdebatan. Orangnya tidak mau ribet, ya sudah. Akhirnya ya ya mau tidak mau supaya tidak dipermasalahkan, akhirnya ya bayar gitu loh. Jadi itu ya kadang-kadang soal bahasa yang ini dicari celah-celahnya bahwa baik kan memang boleh orang luar negeri punya saham di perusahaan-perusahaan patungan dengan orang Indonesia, bikin PT maksimal 20%. Nah kalau dia mengunjungi kantornya apa tidak boleh? Kunjungi yang melakukan pekerjaan sehari-hari atau orang Indonesia direksinya segala macam. Itu aja jadi banyak hal yang sebenarnya secara hukum itu boleh tapi di masalah-masalah lain gitu. Masih. Apakah pada prakteknya terkait dengan modus ini membutuhkan uang pelicin yang besar atau banyak begitu bagi warga negara asing yang ingin mendapatkan dalam tanda kutip kitas atau juga kitab yang melenceng dari perundang-undangan begitu caranya atau prosedurnya?
Iya, karena orang luar negeri itu kan ukurannya kadang-kadang dolar kan gitu kan, dan bahkan yang oknum nakal tadi mintanya juga dolar gitu. Jadi kalau itu ya kalau ingin dipercepat aja bisa jadi duit kan gitu kan. Uh, jadi duit, masa kita datang ke kantor imigrasi melaporkan hilang atau rusak, itu ya dipersulit gitu, padahal kita segera butuh gitu. Dengan alasan saya pernah mentertawakan itu bahwa paspor itu katanya barang milik negara yang dipinjamkan kepada warga negara, padahal kita juga untuk mengurus paspor itu kan kena PNBP, dianggap membeli buku paspornya. Tapi dengan diistilahkan seperti itu, ya saya ketawa aja. Tapi ya udah, itu kan niatnya untuk sesuatu yang akhirnya kesannya mempersulit supaya lancar, ya harus ngasih duit. Nah, tapi saya pernah kejadian itu, saya lawan aja, saya nggak mau. Gitu kan, memang rusak ada paspornya kok gitu kan. Kalau di BAP ya di BAP aja lah. Orang-orang kan kadang-kadang nggak mau ribet. Di berita acara pemeriksaan, kenapa hilang, kenapa rusak, itu kadang-kadang ya bikin dibuat lama. Nah, itu orang kan tidak ribet, ya udahlah. Akhirnya ya mau nggak mau ngasih duit. Ya, itu kalau mau di dalam oleh KPK, ya bisa. Baik, Bang Boyamin, apakah pada prakteknya ini menurut pengamatan Anda, apakah ada setor-menyetor dalam hal untuk pengurusan kitab dan juga kitas dari tingkat bawah sampai tingkat atas, bahkan Wakil Menteri pun sampai terjerat kasus ini? Bagaimana menurut Anda? Belajar dari kasusnya Noel yang tenaga kerja itu, kemudian kan ternyata dari oknum yang nakal-nakal tadi kan kemudian ada yang setoran, alasannya untuk hadiah, alasannya untuk beli motor gede, untuk mobil, atau untuk sekarang seakan-akan berkonsultasi, terus kemudian ngasih hadiah, kan gitu kejadiannya. Ya jadi ya potensinya bisa aja ini, kalau Pak Silmi Karim sampai dicari itu kan potensinya ya dapat setoran kan gitu kan dari proses itu. Dan bisa aja seperti Noel itu kejadiannya seakan-akan dia tidak paham, tidak mengetahui. Tapi kan bahwa menerima itu aja kan sudah salah. Maka ketika menerima ya lo harus lapor ke KPK sebagai gratifikasi dalam jangka waktu maksimal 30 hari atau 1 bulan kan gitu. Nah, Pak Silmi Karim apakah berpotensi seperti itu? Ya kita tunggu buktinya. Tapi ya bisa aja memang potensi-potensi itu setoran dari kantor cabang lah istilahnya gitu, ke kanwil ke atasnya. Karena itu kan mereka-mereka ini kan oknum nakal ini kan ya takut nanti ketahuan dan dimarahi dan dipecat, diberi sanksi. Maka untuk mengamankan mereka ya tahu diri dengan menservis atasannya. Apakah kasus yang baru saja ketahuan begitu atau yang baru diproses oleh KPK ini sebenarnya sudah lumrah terjadi sejak lama hingga akhirnya KPK baru saja memproses kasus ini dan menangkap 17 orang atau mengamankan 17 orang yang diantaranya ada ASN, pegawai swasta hingga wamen sendiri. Menurut Anda seperti apa, Bang Boyamin? Ya sebenarnya ini terjadi itu biasanya ada calonnya kok, gitu. Mulai dari ya pengurusan paspor supaya dipercepat, tenaga kerja kita pengen cepat luar negeri dapat paspor, gitu, yang izin resmi atau yang bahkan yang ilegal pun kan tetap butuh paspor dengan alasan wisata, terus kemudian bablas di Hong Kong, di Malaysia, gitu, atau bahkan ke Amerika, gitu. Nah, itu kan sebenarnya gampang dideteksi oleh mereka-mereka. Tapi kenapa bisa lolos? Ya karena kemudian mereka juga minta bagian kepada biro tenaga kerjanya yang ngurusi. Gitu. Nah, inilah swasta juga terlibat dalam urusan yang berkelingkan ini kan. Dan kemudian juga yang tadi misalnya kita segala macam itu rata-rata kan ada kayak yang ngurusi gitu, ada biro jasanya gitu. Ya, sehingga swastanya jadi terlibat juga jadinya gitu. Dan ini saya berharap memang ini pemerasan aja lah, karena kalau kasus suap ya menjadi kasihan-kasihan orang-orang yang pada posisi butuh tapi terpaksa gitu. Dan saya setuju kalau ini dikenakan pungutan liar sehingga menjadi pemerasan.
Karena nyatanya memang orang-orang ini butuh suatu aturan yang benar aja masih dipersulit gitu. Maka ya orang yang tidak mau ribet, ingin cepat dapat paspor, cepat dapat vitas, atau perpanjangannya tidak dimasalahkan, maka ya kemudian ya mau tidak mau akhirnya mengasih setoran kan gitu. Anda tadi sempat menyebutkan adanya calo yang lumrah ada di sekitar imigrasi untuk mengurus kitab maupun kitas ini. Apakah calo ini memang dari luar imigrasi atau juga dari dalam imigrasi sendiri? Bang Boy? Ya dari luar ada, tapi ya otomatis sekongkol dengan orang dalam kan. Itu untuk sebenarnya tidak memenuhi syarat, atau sebenarnya memenuhi syarat tapi dilama-lamain, mau tidak mau kan bayar lah. Itu orang biasanya itu mau tidak mau tetap lewat calo, dan oknum yang nakal tadi ya supaya aman lewat calo, karena kan tidak bersentuhan langsung. Kalau di kantor-kantor pelayanan itu kan ada DWTV, ada apa, ada pengawasan segala macam, ya hati-hati tidak berani langsung di situ, maka ya yang berperan akhirnya jadi calo gitu. KPK sendiri melakukan OTT di Jakarta, Bali, dan juga Jakarta, maksud kami di Jawa Barat begitu. Mengapa 3 wilayah ini yang diperhatikan oleh KPK atau menurut KPK penting untuk dilakukan OTT di 3 wilayah ini? Bagaimana dengan wilayah-wilayah lain, Bang Boyamin? Ya, yang utama kenapa Jakarta dan sekitarnya, karena rata-rata tenaga kerja asing atau orang yang bekerja ke Indonesia kan masuknya ke Jakarta, Mbak. Kalau yang misalnya hanya turis itu jarang ada masalah, kecuali turis-turis nakal, bikin mabuk, bikin onar kan gitu aja kan. Oke, menurut Anda apakah ini ada hubungannya? Perusahaan sponsor juga ada di Jakarta, perusahaan yang dibentuk oleh orang asing tadi ya. Ya, silakan Bang Boyamin dilanjutkan. Tadi sempat terputus, silakan dilanjutkan Bang Boyamin. Ya, karena ini kan rata-rata perusahaan yang dibentuk tadi pun dengan Bang Boyamin, menurut Anda apakah ini juga dan mereka ada? Juga biasanya kalau punya kantor. Ya, silakan dilanjutkan. Halo? Bang Boyamin. Mohon maaf tadi sempat terputus. Ya, punya kantor di Jakarta rata-rata kan gitu, sehingga ya memang berkeliarannya di Jakarta ini gitu untuk oknum. Ya. Oke, Bang Boyamin. Jelek ini, mohon maaf. Iya, tidak apa-apa Bang Boyamin. Baik, Bang Boyamin, menurut Anda apakah dengan OTT di 3 wilayah ini ada hubungannya dengan kasus dugaan WNA yang melakukan scamming di wilayah Hayam Wuruk? Turning point-nya di kasus tersebut, menurut Anda seperti apa? Baik, Bang Boyamin, sepertinya terputus untuk sinyalnya, dan kita nanti akan update kembali kasus terkait dengan Wamen IMIPAS Silmi Karim yang menyerahkan diri ke KPK. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali sesaat lagi.